Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui apa itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu seperti semacam ilmu alat untuk agar kita lebih mudah untuk memahami bahasa Arab. Dan target ilmu nahwu yaitu perubahan di akhir kalimat. Pertama, saya akan menjelaskan bab kalam. Kalam yaitu susunan kata, dan kalam dibagi menjadi 3. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Isim yaitu sebuah tanda. Ciri-cirinya yaitu bisa kemasukan al, tanwin, isim alam, kata benda, mengapa saya lebih memilih isim itu tanda? Karena semua isim itu pasti kata benda, dan isim itu semuanya tidak hanya kata benda, bisa mausul, isyarah, dan lain-lain. Itu filosofi saya mengapa menggunakan isim itu tanda. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il yaitu kata kerja. Ciri-ciri fi'il yaitu bisa kemasukan ana itu. Bisa kemasukan ana itu qad, saufa, sin. Yang ketiga yaitu huruf. Huruf yaitu tidak isim dan tidak fi'il. Dan biasanya huruf ini berupa 2 huruf atau 3 huruf yang salah satunya mati. Seperti saufa. Saufa itu termasuk huruf. Pada bab selanjutnya saya akan menerangkan bab terkait i'rab. Perlu diketahui apa itu i'rab. I'rab yaitu perubahan di akhir kalimat. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika kita belajar ilmu nahwu sama halnya kita belajar i'rab. Dan belajar ilmu i'rab secara otomatis kita akan menemukan perubahan di akhir kalimat. Adapun bentuk-bentuk i'rab yaitu ada rofa, nasab, jar, dan jazm. I'rab rofa ciri-cirinya yang dasar yaitu dhammah. Nasab ciri-ciri dasarnya yaitu fathah. Kalau jar kasroh
kalau jazm sukun. Adapun tempat-tempat i'rab rofa, nasab, jar dan jazm yaitu diantaranya berada di isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, asma khamsah dan af'al khamsah. Perlu diketahui apa itu isim mufrad. Isim mufrad yaitu isim mufrad yaitu isim kata tunggal menunjukkan satu, isim tasniyah yaitu menunjukkan makna dua, jamak mudzakkar salim menunjukkan makna tiga atau lebih khusus laki-laki, jamak muannats salim menunjukkan makna banyak tiga atau lebih yang menunjukkan makna perempuan, jamak taksir yaitu jamak yang diambil dari perubahan mufradnya. Asma khamsah dan af'al khamsah itu isim dan fi'il yang sudah ditentukan. Jadi isim mufrad ketika rofa ditandai dengan dhammah, ketika nasab ditandai dengan fathah,
ketika jar ditandai dengan kasroh, tapi i'rab jazmnya tidak ada. Jazm ini bertempat pada fi'il. Ketika isim tasniyah ditandai dengan alif, ketika nasab ditandai dengan ya, ketika jar ditandai dengan ya. Jamak mudzakkar salim ketika tingkah rofa ditandai dengan wawu, ketika nasab ditandai dengan ya, ketika tingkah jar ditandai dengan ya. Jamak muannas salim ketika rofa ditandai dengan dhamma, ketika nasab ditandai dengan kasroh, ketika jar ditandai dengan kasroh. Jamak taksir ketika tingkah rofa ditandai dengan dhamma, ketika nasab ditandai dengan fathah, ketika jar ditandai dengan kasroh. Asma' khamsah ketika tingkah rofa ditandai dengan wawu, ketika tingkah nasab ditandai dengan alif, ketika tingkah jar ditandai dengan ya. Af'al khamsah ketika tingkah rofa ditandai dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Ketika nasab ditandai dengan hilangnya huruf nun yang kemasukan amil nawasib. Kalau jar tidak ada, jar ini khusus pada isim. Ketika tingkah jazm juga ditandai dengan hadfun nun, hilangnya huruf nun yang kemasukan amil jawazim. Dan adapun tempat perubahan rofa, nasab, jar, jazm bisa dilihat pada posisinya di jumlah. Dan jumlah dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah dibagi menjadi dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, khobar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, khobar. Jadi mubtada itu isim yang dibaca ma'rifat yang posisinya menjadi mubtada, dan khobar yaitu isim yang dibaca nakirah yang posisinya membenarkan mubtada. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun, adapun Zaid itu qaimun, berdiri. Jadi posisi Zaidun ini menggambarkan sesuatu, dan qaimun ini membenarkan posisi mubtada. Dan jumlah ismiyah juga bisa kemasukan amil nawasikh kana, inna, atau dhanna. Dan ketika kemasukan amil nawasikh kana, maka amalnya akan diganti dengan dhammah awaluhu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Contoh ketika kemasukan kana menjadi kana Zaidun
Qaiman. Karena ada siapa Zaidun Zaid iku qaiman berdiri. Jadi karena ini tugasnya merafakkan mubtada dan menasabkan khobar. Yang kedua bisa kemasukan amil nawasikh inna. Dan tugas inna kebalikan dari tugas kana, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Contoh Zaidan qaimun. Inna Zaidan, sesungguhnya adapun Zaid itu qaiman berdiri. Qaimun berdiri. Yang ketiga bisa kemasukan amil nawasikh dona. Amil nawasikh dona yaitu tugasnya menasabkan mubtada dan khobar. Contoh jadi dona ini tugasnya menasabkan mubtada dan menasabkan khobar, dan posisinya menjadi maf'ul keduanya. Zonantu Zaidan munjida. Yang kedua saya akan menerangkan jumlah fi'liyah, dan fi'il ini dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, mudhari', amr. Fi'il madhi yaitu fi'il yang menunjukkan makna lampau atau sudah terjadi. Contoh fa'ala. Fa'ala telah berbuat. Dan fi'il mudhari' fi'il yang menunjukkan makna sedang atau akan terjadi. Contoh yaf'ulu. Ketika ini maklum, fi'il yang dibaca maklum, tapi ketika majhul maka menjadi, ketika fi'il madhi menjadi fu'ila. Fu'ila dipukul sopo Zaidun Zaid. Fu'ila duriba mungkin. Nggih, duriba. Nggih. Itu sengaja biar nggak pada ngantuk. Duriba dipukul sopo Zaidun Zaid. Ini kalau majhul pada posisinya di fi'il madhi. Kalau posisinya kalau pada fi'il mudhari' menjadi di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Contoh yuf'alu yutrabu Zaidun.
akan dipukul siapa Zaidun Zaid. Dalam nahwu ini biasa disebut dengan naibul fa'il, posisi maf'ul yang menggantikan fa'il. Yang ketiga yaitu fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kata perintah. Contoh fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Fi'il amarnya uf'ul, berbuatlah. Dan fa'il yaitu pelaku, subjek. Contoh doroba Zaidun, dipukul sapa Zaidun Zaid. Doroba Zaidun. Yang posisi yang ketiga yaitu maf'ul. Maf'ul itu objek. Dan maf'ul ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih yaitu maf'ul menunjukkan objek dari fa'il. Objek dari fa'il. Contoh doroba Zaidun al-kuffara. Doroba memukul sapa Zaidun Zaid al-kuffara ing wong kafir. Jadi al-kuffara ini menjadi objek dari fa'il, dari pelaku. Yang kedua yaitu maf'ul mutlaq, maf'ul yang menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan fa'il. Ya, menguatkan perut. Yang diambil dari kata fi'ilnya, koma Zaidun kiaman, atau bisa diambil dari isim masdarnya. Koma berdiri sapa Zaidun Zaid kiaman kelawan ngadeg temenan, dengan benar-benar berdiri.
Maf'ulnya ini diambil dari kata fi'ilnya. Yang ketiga yaitu maf'ul fih. Maf'ul fih yaitu maf'ul yang menunjukkan waktu, tempat atau suasana. Contoh, ja'a Zaidun sobahan. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid sobahan pada waktu subuh. Ini menunjukkan waktu, objek. Yang ketiga yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul yang menunjukkan kebersamaan. Contoh, ja'a Zaidun wa Amron. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid wa Amron dan Amr. Dan wawu ini yang biasa disebut dengan wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan menyambungkan antara Zaid dan Amr. Yang ketiga yaitu maf'ul li ajli, maf'ul yang menunjukkan alasan dari subjek. Contoh, ja'a Zaidun tolaban Bandil. Ja'a Zaidun tolaban li ilmillah. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid tolaban kelawan nuntut li ilmillahi krana nuntut ilmu Allah. Li ilmahi marang. Li ilmillahi. Ya, tolaban krana nuntut. Tolaban krana nuntut li ilmillahi maring ilmu Allah. Jadi tolaban ini, jadi maf'ul ini yang menunjukkan alasan dari Zaid datang. Jadi biasanya jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il maf'ul, ada juga setelah fi'il fa'il tidak berupa maf'ul, bisa berupa hal atau tamyiz. Sama tapi pegang kan? Pegang aja. Biar kelihatan ngopi juga kayaknya. Pegang Pak tadi. Nah, ya. Biar dia ngantuk, oke lemes banget gitu. Apa itu hal? Jadi kayak gede nih ngaji kuat. Hal yaitu yang menunjukkan tingkah dari fa'il. Tapi nek santri ini saya turu kabeh. Ya lanjut. Contoh, Zaid Ja'a
Ja'a teko sopo Zaidun Zaid rokiban hale mengendarai. Jadi rokiban ini menjelaskan posisi Zaid yang datang dalam keadaan mengendarai. Itu yang dimaksud hal, tingkah. Biasanya juga setelah fi'il fa'il juga bisa berupa tamyiz. Menguasai sebab ya Jamal. Luar biasa. Amin. Atas bujune loro. Amin. Tamyiz yaitu menjelaskan zat dari pelakunya, fa'il. Jangan ngantuk. Ya. Contoh toba Muhammadun nafsan. Toba baik. Tulisannya juga bagus ya ternyata ya. Toba baik sinten Muhammadun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nih nafsan kepribadiannya. Jadi nafsan ini menjelaskan zat dari Nabi Muhammad, menjelaskan kepribadian dari Nabi Muhammad. Nambah nopo mboten nih, Pak? Lanjut Ya. dan kita alim ya. Alim terang. Sekarang saya akan melanjutkan bab terkait tabe. SMA kok bisa mulang ini ya. Alhamdulillah. Kita ya turatur. Tabe yaitu mengikuti apa yang diikuti. Masa mengikuti yang tidak diikuti? Dan tabe ini dibagi menjadi 4. Sampai esok apa-apa. Gitu.